Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai perkembangan Timnas U23. Dan kalau dilihat saat ini persiapan Timnas Indonesia itu sudah sangat matang sekali ya. Dan target Sintayong itu adalah ke quarter final, kemudian bisa masuk ya di 4 besar agar bisa tembus di Olimpiade Paris. Tetapi keberhasilan Timnas saat melawan Australia ini memang membuat federasi negara lain, terkhusus negara tetangga kita yakni Malaysia, ini sepertinya ingin dalam hal ini ya meniru apa yang sudah dilakukan oleh Federasi Indonesia. Yang menurut saya ini tidak masalah ya, karena bisa sebagai acuan mereka agar terus bisa berkembang, agar tidak kalah ya dari negara Indonesia. Vietnam kalau kita lihat di Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, sangat tidak ada apa-apanya. Bukan berarti kita semakin meninggi ya, memang kualitas kita itu sudah di atas mereka. Dan tadi malam ya, kalau kalian lihat ya, Vietnam lagi-lagi berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0 di Piala Asia U23 ini. Ini membuktikan bahwa jika Vietnam saja bisa kita kalahkan, baik itu di kelompok umur maupun senior, dan Vietnam mampu mengalahkan Malaysia, kalian bisa menyimpulkan sendiri apa yang terjadi di sepak bola Asia Tenggara. Wajar jika ya saat ini ya seperti Federasi Malaysia itu akan meniru keberhasilan Indonesia. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya untuk dikulik dan juga dibedah ya. Nah, Federasi Malaysia ini ya, dalam hal ini ketua PSSI-nya ya, ini memang saat ini sedang gencar untuk mencari pemain keturunan. Hal ini agar nantinya mereka bisa ya melihat perkembangan dari beberapa negara tetangga ini agar lebih bagus ya. Kalau dilihat kemarin seperti Indonesia mendatangkan Sintayong, Malaysia pun juga sama ya. Dia tidak kalah dengan mendatangkan sosok pelatih Kim Panggon yang juga sama-sama dari Korea Selatan. Nah, ini artinya memang sepak bola Asia Tenggara ini untuk secara perkembangannya itu sangat pesat dan persaingannya itu sangat tinggi sekali. Sehingga wajar saja negara-negara di ini teman-teman ya, di kawasan Asia Tenggara ini sudah mulai untuk bersaing. Dan kalau dilihat saat ini perkembangan timnas Indonesia lagi-lagi ya, ini menunjukkan track dan juga tren yang sangat bagus. Mengapa demikian? Karena memang saat ini Indonesia diwaspadai baik itu di Asia maupun ASEAN. Karena ya masa keemasan timnas Indonesia itu adanya ya itu di tahun ini hingga 4 tahun ke depan. Mengapa saya bilang demikian? Karena usia-usia mereka saat ini sudah usia produktif dalam hal peningkatan level dan juga stamina, karena masih memiliki usia 21 hingga 27. Nah, ini artinya memang kita membutuhkan para pemain ini. Dan kalau dilihat ya, pemain seperti Rizky Ridho, kemudian Hernando Ari, Justin Hubner, kemudian Nathan Cho, kemudian juga Iva Rafael dan juga Witan ya, Arhan. Ini adalah pemain emas yang memang dididik oleh Sintayong. Jadi kalau dilihat ya, mengapa Federasi Malaysia ini ingin dalam hal ini mencontoh Indonesia, itu hal yang sangat wajar. Karena memang Indonesia memiliki segalanya. Dalam hal ini bagaimana federasinya bagus, kemudian pelatihnya memiliki planning jangka panjang, dan juga sukses mendidik para pemain untuk bisa tembus di level junior dan juga senior. Nah, menurut saya sudah terjawab mengapa ya. Lagi-lagi Sintayong ketika datang ke Indonesia yang diperhatikan adalah bagaimana membentuk fondasi. Kalian harus ingat dan juga kalian harus bisa sadar ya bahwa sebenarnya tujuan Sintayong melatih dari beberapa jenjang kelompok umur, dari U19 ya, kemudian U21, U23 hingga senior. Ternyata ini jawabannya teman-teman. Kita baru merasakan di tahun keempat. Ketika Sintayong datang, kemudian Arhan muncul, kemudian Witan mulai dimunculkan ya. Kemudian sosok seperti Hernando mulai dimunculkan ya. Ada beberapa nama lain seperti Rizky Ridho dimunculkan, Ferrari dimunculkan ya, Rio Fahmi dimunculkan. Itu berawal dari U19 teman-teman. Kalian bisa melihat bagaimana perjalanan Sintayong. Kemudian ketika dia harus memotong generasi ya,
era Evan Dimas ya, kemudian Julfiandi ya, kemudian ada beberapa pemain lainnya yang jebolan Piala AFF U19 ya, yang pernah juara di tahun 2014 kemarin ya. Itu harus dipotong ya, kalau menurut saya memang sangat kasihan, tetapi bagaimana lagi, ini demi masa depan timnas Indonesia untuk jangka panjang, sehingga angkatan dia ya harus kena korban, walaupun itu banyak kritikan. Tetapi kalian bisa melihat saat ini apa yang terjadi kepada timnas Indonesia. Bahkan seperti Malaysia pun ingin meniru dalam hal ini kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh Indonesia, terkhusus PSSI. Hal ini pun diungkapkan oleh banyak media di sana agar Federasi Malaysia ini mendapatkan acuan ya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir dengan relasinya. Karena kalau dilihat saat ini memang semua negara ini sedang berkembang. Sepak bola Asia sekarang sedang berkembang. Ini artinya kita sangat bersyukur ya, kita memiliki banyak sekali pemain bagus ya, pemain hebat yang berada di luar negeri, kemudian berada di dalam negeri. Kombinasi itulah yang membuat timnas Indonesia sekarang ini semakin kuat. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman. Timnas saat melawan Yordania ini akan menjadi laga yang memang bisa dikatakan hidup dan mati. Karena kalau kita kalah ya jelas peluang kita akan semakin sulit untuk bisa tembus. Tetapi kalau kita menang, kita otomatis ya, menang berapapun ya, kita otomatis akan bisa lolos ya. Karena memang saat ini Indonesia sudah mengumpulkan 3 poin. Kalaupun nanti Australia itu menang ya, poinnya itu 4 ya, karena 1 imbang, 1 kalah, 1 kali menang. Jika Australia ini nanti mengalahkan Qatar ya, dan peluang Indonesia menurut saya sangat terbuka lebar. Mau menang berapapun, 1-0, 2-1, 3-4, dan lain sebagainya. Yang jelas Indonesia menang ya. Mau berapapun skornya kita bisa lolos. Nah, ini peluang kita semakin terbuka. Dan untuk negara ASEAN yang kemungkinan besar lolos itu ada Indonesia, kemudian juga Vietnam. Sedangkan Thailand itu akan ditentukan di pertandingan terakhir. Karena memang pertandingan kemarin saat melawan Arab Saudi, Thailand itu harus kalah dengan skor 0-5. Nah, ini membuktikan lagi-lagi teman-teman bahwa kita ya dalam hal ini skuad timnas Indonesia ini sangat fokus sekali menghadapi Yordania. Dan kalau dibilang bagaimana Bang, apakah peluang timnas Indonesia melawan Yordania ini ada dan untuk meraih kemenangan itu peluangnya banyak? Jawabannya iya. Kalau melihat permainan dari Yordania saat melawan Australia dan juga Qatar. Karena menurut saya ya, setelah saya melihat 90 menit ya pertandingan Qatar Yordania, kemudian pertandingan Yordania Australia, memang dari segi penguasaan bola ya, sepertinya Yordania ini lebih baik dibanding Qatar. Dan Yordania ini sama pola permainan seperti Australia. Artinya, kalau kita sudah menghadapi Qatar dan juga Australia, yang saat ini akan dibenahi dan juga dilakukan oleh Sintayong adalah perang strategi. Dan saya sangat yakin sekali Sintayong sudah mengantisipasi hal itu dan juga sudah menganalisa kelemahan-kelemahan dari timnas Yordania. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dari segi komposisi pemain ini kita sudah lengkap ya. Ini sudah lengkap dan juga kita sudah memiliki sosok seperti Ivan. Hanya saja untuk sosok Ramadan Sananta itu memang belum bisa dimainkan. Tapi yang jelas dengan komposisi seperti ini, kita akan melihat bagaimana kekuatan timnas agar mampu nantinya untuk bisa menangkan laga. Yang jelas apa yang sudah dilakukan PSSI dengan kebijakan relasinya dengan memperbanyak pemain keturunan, kemudian mengatur regulasi di liga agar para pemain U23 ini bisa bermain ya di setiap laga. Ini menurut saya bisa dibilang kolaborasi yang bagus antara PSSI, kemudian klub, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan Sintayong yang juga diadopsi oleh PT LIP agar bisa menaikkan level timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan masa emas timnas ini yang sudah diakui oleh negara lain? Dan juga
Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu untuk bisa lolos di 8 besar hingga nanti 4 besar hingga masuk ke Olimpiade Paris? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.